Balita Malang berusia 2 tahun 6 bulan ini mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh karena disulut korek api. Pelaku merupakan teman kerja orang tuanya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku tersinggung terhadap orang tua korban yang kerap melakukan perundungan terhadap dirinya. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Tambora, Jakarta Barat. Di tempat kerjanya, orang tua korban sering membuli tersangka, sehingga tersangka kesal dan melampiaskan kekesalannya kepada korban. Pelaku terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gudang penyimpanan bantuan sosial di Solo, Jawa Tengah terbakar. Emak-emak menggeruduk kantor Camat Medan Marelan meminta portal jalan dibuka. Aktor Ardhito Pramono ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Syafaati Suryo dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Davi, ada informasi apa saja sebagai pembuka iNews Sore hari ini? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Selain 3 informasi tadi, kita juga memiliki informasi terkait puluhan emak-emak yang menggeruduk kantor Camat Medan Marelan meminta portal di depan jalan rumah mereka untuk dibuka. Emak-emak mengeluh selama portal dipasang karena kehilangan mata pencaharian. Puluhan emak-emak warga Jalan Nipon Danau Siombak, Kelurahan Paya Pasir, Medan Marelan, Sumatera Utara, menggeruduk kantor Camat Medan Marelan siang tadi, meminta portal di kawasan permukiman mereka dibuka. Menurut emak-emak, selama portal dipasang sejak 1 bulan terakhir, dagangan mereka sepi pembeli karena tidak dilewati warga. Selain itu, anak-anak dan suami mereka yang menjadi sopir truk tidak bekerja. Meminta portal, Bang. Portalnya kenapa? Portal selama ini kan portal di Siombak tidak ada. Jadi kemarin ada oknum tertentu yang menutup bahwasanya mobil besar tidak bisa masuk. Jadi sementara pencarian kami rata-rata di supir. Jadi kalau tidaklah bisa masuk, macam mana kami makan, Bang? Kami orang dalam. Alasan mereka tidak ditutupnya portal abu. Sementara kami ini yang tinggal di pinggir jalan. Sementara yang menutup itu yang di dalam-dalam yang tidak terkena dampak. Seperti itu. Jadi macam mana ceritanya? Akibat pemasangan portal, terdapat 2 kubu warga yang berbeda pendapat. Ada warga yang memang meminta portal dipasang karena terganggu banyaknya truk besar melintas di permukiman sehingga menimbulkan debu dan membahayakan anak-anak. Sementara ada warga lain yang meminta portal dibuka dengan alasan ekonomi. Konflik warga di Jalan Nipon Danau Siombak ini telah terjadi sejak Oktober tahun lalu. Hingga kini belum ada mediasi yang digelar oleh pihak manapun. Bahkan rencananya kelompok penentang portal akan mendatangi Polda Sumatera Utara meminta bantuan hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Gudang penyimpanan bantuan sosial di Kepatihan Kulon, Surakarta, Jawa Tengah terbakar. Sebelum kebakaran, warga sempat mendengar suara ledakan dari dalam gudang. Api dengan cepat membakar rumah yang dijadikan gudang bantuan sosial di Jalan Kemasan 3, Kepatihan Kulon, Jebres, Solo, Jawa Tengah pagi tadi. Sebelum kebakaran, warga sempat mendengar suara ledakan dari dalam gudang.
sebanyak 7 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung selama 45 menit. Ada bahan-bahan yang di bawah menghalangi untuk masuknya personil. Kemudian ada peralatan-peralatan dari rumah yang semuanya terbakar. Rumah ini menjadi gudang bansos selama pandemi. Nantinya bansos akan disalurkan ke gereja-gereja di seluruh Solo Raya. Bahwa rumah ini difungsikan untuk logistik bantuan. Terus ini selama pandemi terutama ini digunakan untuk menampung bantuan-bantuan khususnya yang akan disalurkan di gereja-gereja di wilayah Solo Raya. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Akibat kebakaran, Jalan Kemasan 3 di Kepatihan Kulon Solo yang berdekatan dengan lokasi kebakaran ditutup sementara. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews. Kabel listrik terbakar hingga menjuntai ke jalan raya di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Percikan api dari kabel yang terbakar nyaris mengenai pengendara yang melintas. Kabel listrik yang terletak di Jalan Kalisari Raya, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur terbakar pagi tadi. Api membakar seluruh bagian kabel hingga menjalar ke tiang listrik dan pohon. Kabel yang terbakar juga mengeluarkan percikan hingga membahayakan pengendara yang melintas. Sejumlah pengendara akhirnya memilih putar balik lantaran takut terkena kabel yang terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik. Bang, apa karena arus pendek atau apa sih Bang? Arusnya? Arus pendek. Oh gitu. Artinya untuk akibat terbakarnya ini kan pada putus semua nih Bang. Ya. Terkendala itu di mana aja Bang? Yang mati listrik ya Bang? Terkendala wilayah di wilayah aja. Kalisari aja. Wilayah Kalisari aja. Pasca dipadamkan, petugas PLN membutuhkan waktu 2 jam untuk mengganti dan memperbaiki kabel yang hangus terbakar. Selama proses perbaikan, petugas terpaksa melakukan pemadaman aliran listrik di sepanjang Jalan Kalisari Raya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Puluhan lansia dan kelompok rentan menyerbu sentra vaksin di Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka rela antri untuk mendapatkan vaksin booster di hari kedua. Sejak dibuka pukul 7 pagi tadi, puluhan lansia dan kelompok rentan sudah mendatangi Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka rela antre panjang menunggu giliran untuk bisa divaksin jenis Pfizer dan AstraZeneca. Para lansia yang hendak divaksin ini mengaku sangat mudah saat mendaftarkan diri dengan hanya membawa KTP dan menunjukkan sertifikat vaksin dosis 1 dan 2 melalui aplikasi Peduli Lindungi. Syaratnya kan saya daftar dulu Peduli Lindungi. Terus saya datang ke sini, antri dapat nomor kuota. Setelah itu antri untuk masuk dan daftar ya administrasi. Sudah tinggal tunggu screening kesehatan. Ya lebih aman Bang. Lebih aman supaya kita sehat lah, jangan kena Omikron. Gitu Pak ya. Sebanyak 100 hingga 200 dosis vaksin booster disiapkan Puskesmas setiap harinya yang diprioritaskan untuk lansia dan kelompok rentan. Setelah terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur Abdul Ghafur Mas'ud masih diperiksa oleh penyidik KPK, sementara orang-orang yang terkait kasusnya tiba di KPK. Abdul Ghafur Mas'ud hingga kini masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Bersama 10 orang lainnya, seluruhnya diperiksa bersama barang bukti uang yang turut disita oleh KPK. KPK menciduk Abdul Ghafur di Jakarta bersama sejumlah ASN, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan pihak swasta. Sementara sebagian lainnya ditangkap di wilayah Kalimantan Timur.
Pasca operasi tangkap tangan, KPK menyegel ruang kerja Abdul Ghafur dan ruang kerja PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Mulyadi. Selain ruang kerja, rumah dinas keduanya juga disegel. Pasca OTT, pengamanan di rumah dinas dan lingkungan pemerintah kabupaten diperketat. Sebelumnya KPK menangkap Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud dan 10 orang lainnya malam tadi. Penangkapan terkait dugaan suap dan gratifikasi. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Benar bahwa KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta dan juga di Kalimantan Timur terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pemberian dan penerimaan hadiah atau janji kepada salah satu penyelenggara negara, yaitu kepala daerah di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan untuk mengetahui situasi terkini, sudah bergabung bersama kami Revika Sibarani yang berada di Gedung KPK Jakarta. Revika, selamat sore. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terkait status tersangka terhadap Abdul Ghafur Masud? Ya, Davi dan pemirsa, dapat kami informasikan benar bahwa Rabu kemarin KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan kepada beberapa orang di wilayah Kalimantan Timur dan juga di Jakarta. Untuk Jakarta sendiri, salah satunya adalah menangkap Bupati dari Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur periode 2018-2023 Abdul Ghafur Masud dan juga beberapa orang lainnya yang terdiri dari ASN Pemkab, PPU dan juga pihak swasta. Sementara dari wilayah Kalimantan Timur ada 4 orang yang diamankan oleh KPK dan tadi data yang kami peroleh hari ini pada pukul 1 siang ini sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK 3 orang dari wilayah Kalimantan Timur untuk menjalani pemeriksaan. Namun siapa saja orang-orang yang sudah ditangkap tangan oleh KPK dan juga terkait kasus apa, tentunya kami masih menunggu informasi selanjutnya dari pihak KPK. Namun memang ini diduga terkait penerimaan suap dan gratifikasi. Dan memang kalau kita lihat di wilayah Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur ini sendiri merupakan bagian dari wilayah yang diprotek untuk pemindahan ibu kota negara yang berada di Kecamatan Sepaku. Namun apakah calon ibu kota negara ini ada hubungannya dengan pemeriksaan atau OTT yang dilakukan oleh KPK kepada 11 orang ini? Tentunya kami masih menunggu informasi selanjutnya di mana pihak KPK secara khusus dari PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan kepada awak media untuk bersabar. Saat ini pihak dari KPK tengah menjalani pemeriksaan intensif 1 kali 24 jam untuk akhirnya menentukan status dari keseluruh orang-orang yang sudah ditangkap tangan. Terkait LHKPN, data yang kami peroleh untuk harta kekayaan yang dimiliki oleh Bupati dari PPU sendiri ini ada sebanyak 36,7 miliar rupiah. Di antaranya adalah 34 miliar yang tersebar di bangunan dan juga tanah di wilayah Jakarta dan juga di Balikpapan. Nah, untuk informasi keterangan pers kami juga masih menunggu 1 kali 24 jam diinformasikan pada pukul 8 malam nanti akan dilakukan keterangan pers, namun kami masih menunggu informasi selanjutnya dari KPK. Davi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Revika Sibarani langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain terkait kasus dugaan suap yang menyeret Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Dalam kasus itu, Rahmat Effendi ditetapkan tersangka penerima suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi yang menyeret Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Komisi Anti Rasuah ini tengah memperkuat bukti dugaan suap yang diterima Wali Kota Bekasi dengan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Terbaru, KPK akan menyelidiki dugaan keterlibatan DPRD Bekasi dalam kasus ini. KPK menyatakan jika ditemukan alat bukti lain bukan tidak mungkin pihaknya akan menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Pria yang akrab disapa Bang Pepen ini diduga menerima uang senilai lebih dari 5,7 miliar rupiah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan-keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK, KPK berkesimpulan terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyelidikan, Rahmat Effendi ditahan sejak 6 Januari lalu. Rahmat Effendi ditahan di rutan KPK hingga 25 Januari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo hari ini berkunjung ke Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di Lombok, Presiden meninjau penataan sejumlah infrastruktur untuk mendukung gelaran MotoGP Mandalika 2022 Maret mendatang. Tiba di Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid, Presiden Jokowi yang didampingi sejumlah menteri langsung mengecek sejumlah fasilitas bandara yang akan digunakan sebagai akses masuk Provinsi Nusa Tenggara Barat bagi penonton dan peserta MotoGP Mandalika 2022. Usai mengecek fasilitas bandara, Presiden kemudian meninjau pembenahan jalan dan penataan sejumlah fasilitas menunggangi motor custom miliknya. Jokowi ingin memastikan akses sepanjang bandara hingga sirkuit Mandalika sudah dipercantik untuk menyambut gelaran MotoGP. Kita datang ke sini itu dalam rangka melihat perbaikan-perbaikan yang disiapkan dalam rangka MotoGP di bulan Maret. Baik itu yang berkaitan dengan persiapan kedatangan di airport, mulai dari masuknya seperti apa, sudah PCR atau belum, sudah vaksinasi atau belum, kemudian juga simulasi untuk loading unloading seperti apa, dan yang kedua yang berkaitan dengan penataan landscape dari bandara menuju ke Mandalika. Dalam kunjungannya ke Lombok, Presiden juga meninjau lokasi sarana hunian pariwisata berupa homestay di Dusun Ebangah dan Grupuk Desa Sengkol. Homestay dibangun untuk mendukung gelaran MotoGP Mandalika 2022. Musisi sekaligus aktor Ardhito Pramono ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.